Shalom Good Readers, puji Tuhan karena hari ini kita bisa kembali lagi untuk beraktivitas, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan kembali melanjutkan bacaan kita, renungan kita dari Ayub pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Ya, kita mungkin sering melihat sinetron-sinetron begitu. Sinetron-sinetron yang bertemakan secara teologis begitu ya. Kalau ada tokoh atau kasus yang mendatangkan malapetaka begitu. Misalnya dia seringkali melawan orang tua, nanti kamu akan menerima malapetaka dari Tuhan. Lalu kalau dia cara matinya demikian, nanti kamu akan itu sebab waktu dia hidup itu dia seringkali melakukan kejahatan. Kalau dia sinetron itu mungkin mengungkap kasus A begitu misalnya, itu karena tingkah lakunya demikian. Jadi saudara, di masyarakat kita memang sering hal ini sangat terpatri gitu ya. Artinya hal itu sangat-sangat menjadi pandangan teologis pada umumnya. Dan mungkin dalam kekristenan juga sama ya. Seolah-olah ingin mengatakan hukum tabur tuai, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Itu betul, tabur tuai bukannya salah begitu. Tapi dalam keadaan tertentu kita harus sadar bahwa itu tidak selamanya hukum itu berlaku begitu ya. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia tahu bahwa dia tuh tidak merasa adil, boleh dikatakan demikian ya. Bahwa dia merasakan ketidakadilan. Kalau di ayat yang kedua jelas sekali dia mengatakan, yang tidak memberikan keadilan kepadaku, yang memedihkan hatiku. Secara kasat mata Ayub bisa mengatakan demikian karena itu yang dia alami, bahwa Tuhan itu tidak memberikan keadilan kepada aku dan memedihkan hatiku. Namun, Ayub itu bukan sekedar komplain kepada Tuhan lalu kemudian ditinggalkan, tidak sama sekali. Walaupun dia tetap tidak mengerti, secara kasat mata memang betul dia sepertinya tidak mendapatkan keadilan. Dia sudah berusaha hidup benar tetapi tidak mendapatkan keadilan dari Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-6 sungguh luar biasa statementnya daripada Ayub. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Walaupun secara kasat mata dia tidak mendapatkan keadilan dari Tuhan, tapi iman dia, keteguhan dia tidak akan kulepaskan. Integritas dia sebagai orang benar tidak akan terlepaskan. Ya, good readers, sementara di ayat 7 sampai habis ayat 23 dia menceritakan bagaimana nasibnya orang fasik yang hidupnya secara kasat mata mendapatkan kelimpahan-kelimpahan, mendapatkan kekayaan, anak cucu, dan seterusnya, secara kasat mata. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, itu akan menjadi hukuman bagi mereka. Jadi memang betul, ketika dia cara hidupnya benar-benar jauh daripada Tuhan, maka dia akan mendapatkan penghakiman. Tetapi balik lagi, good readers, penghakiman itu hanya dari Tuhan. Kita tidak bisa, misalnya ada tetangga kita, saudara kita yang meninggal, bagaimana, maka kita akan langsung menyimpulkan, oh iya, sewaktu dia hidup tuh soalnya begini-begini. Nah, itu bahaya sekali ya. Kita tidak boleh demikian untuk menyimpulkannya. Sebab fakta realitanya, Ayub hidup menderita, tetapi dia tetap teguh beriman kepada Tuhan. Secara kasat mata, balik lagi, maka Ayub ini kalau diberlakukan hukum tabur tuai, pasti dia melakukan dosa yang sangat keji, sehingga dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi orang fasik secara kasat mata, mereka hidupnya bahagia, mereka hidupnya happy, punya anak cucu, kekayaan dan seterusnya diterangkan oleh Ayub. Tetapi mereka akan mendapatkan penghakiman, murkanya Tuhan. Makanya kembali lagi, hukum tabur tuainya itu ya kita harus lihat secara hati-hati. Tapi setidaknya hari ini kita belajar, good readers, apa yang kita alami dalam kehidupan kita jangan membuat iman kita menjadi goyah atau membuat iman kita menjadi hilang, tidak. Tetapi walaupun tanda petik kehidupan ini tidak memberikan ketidakadilan kepada kita, memberikan ketidakadilan dalam kehidupan kita merasakan tidak fair dalam hidup ini, justru iman kita harus semakin teguh dan integritas kita sebagai orang percaya harus semakin kuat. Oleh karena itu, mari good readers, kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah itu menjadi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Amin.
Have a nice day and God bless us.